الحمد لله الكريم المنان واسع الفضل والجود والإحسان. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha pemberi, yang juga luas pemberian dan kedermawanannya. جمعنا وإياكم في هذا المكان وأنتم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله أن يحققنا بحقائق القرآن. Allah telah mengumpulkan kita semuanya di tempat ini, dan kalian semuanya adalah orang-orang yang ahlul Quran, dan ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khasatuh, orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. ولم أحضر إليكم لأتكلم فأنتم عندكم العلماء وعندكم المربون وعندكم أهل العلم والفهم، ولكن حسن ظن مشايخكم هو الذي دفعني إلى الحديث معكم. Sebenarnya saya ini tidak pantas berbicara di hadapan kalian semuanya, karena kalian semuanya adalah ahlul ilmi, ahli ilmu, yang mana di hadapan kalian adalah ada guru mulia, guru-guru kita yang ada di sini yang memiliki keilmuan dan juga kepahaman yang dalam. Akan tetapi dengan husnudzon kami kepada beliau-beliau ini yang menjadikan dorongan bagi saya untuk bisa menyampaikan di hadapan semuanya. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perpisahan kita nanti adalah perpisahan yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ويحيى الإسلام والإيمان ونور الإيمان في قلب المؤمن بأخيه وبمؤازرته لأخيه وبتناصحه مع أخيه. Agama Islam ini akan hidup, cahaya Islam ini akan hidup, begitu juga iman dan cahayanya ini akan hidup bila mana ada usaha saling menasihati di antara saudaranya. سيدنا موسى عليه السلام حينما أراد أداء الرسالة الموكل بها من قبل الله تبارك وتعالى طلب من ربه أن يجعل له وزيرا أي معينا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dan menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Musa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi orang yang mau menolong kepada baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam, menolong beliau dan mengawani beliau, menemani beliau. Sehingga dalam doanya Nabi Musa yang kita sering dengar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan semuanya urusanku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukalah semuanya bundelan-bundelan yang ada di dalam lidahku, mudahkankah lidahku sehingga mereka akan memahami apa yang dikatakan nanti. Dan jadikanlah bagiku orang teman yang akan menemani dan menolongku, yaitu Sayyidina Harun adalah yang dia sebagai saudara laki-lakiku. Talaba min Allah mu'azarat akhahu Harun, qala ashdud bihi azri ay ij'alhu yusa'iduni wa yu'awinuni ala ada'i hadhihi ar-risalah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi orang yang menemani, yaitu saudaranya Nabi Harun, supaya Allah betul-betul kuatkan
apa yang akan disampaikan oleh Nabi Musa, yaitu menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyrikhu fi amri ay ij'alhu nabiyyan mithli. Dan juga beliau meminta supaya dijadikan nabi seperti baginda Nabi Musa alaihi salatu wasallam. وما المقصود من إشراك أخيك معك قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Apa ini maksudnya permintaan ini yang diminta oleh Nabi Musa ini, untuk supaya diberi teman yang selalu menolong. Di antaranya yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa supaya saya bisa selalu akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak. إذن لابد لطالب العلم على وجه الخصوص في أي مرحلة من مراحل التعليم، المراحل الأولى أو الوسطى أو الأخرى، في أي تخصص قرآن أو غيره، لا بد له في مرحلة التعليم إلى من يشد من أزره، إلى أخ، إلى صاحب، إلى صديق. Maka bagi setiap santri di kelas berapa saja, dalam tahapan apapun dia, kelas 1, 2, 3 ataupun di takhasus, maka bagaimana juga di dalam untuk mencari ilmu ini perlu teman yang membantu dia, perlu orang-orang yang menguatkan dia. yu'inuhu idza ihtaja ila al-i'ana, yughidhuhu idza ghafil, yudhakkiruhu idza nasi, yansahuhu idza dhal. Kenapa? Karena dialah teman-teman yang akan mengingatkan dia ketika dia itu lupa, akan memberikan nasihat kepada dia, dan akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia. ويجعل قاعدة الترابط فيما بينه وبين أخيه الحب في الله سبحانه وتعالى ولأجل الله ليحدث له بذلك درجة في الجنة. Dan itu akan bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk mendapatkan teman-teman yang akan menolong kita. Dafeknya atau yang menjadikan, mendorong adalah kalau ada cinta di dalam hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. لأن المتحابون في الله قال الله عنهم المتحابون فيا أو في جلالي أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يوم القيامة. Karena Allah telah firmankan dalam hadits qudsi bahwa orang-orang yang memiliki kecintaan yang hanya karena aku, ya Allah Subhanahu wa taala, nanti akan aku berikan untuk mereka naungan di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naunganku saja. Lamma hajara an-nabi alaihi salatu wassalam ila al-Madinah al-Munawwarah wa arada an yu'assis qawa'id ad-dawlah al-Islamiyah. Bimadha assasaha? أسسها ببناء المسجد، أسسها ببناء سوق، أسسها بالأخوة بين المهاجرين والأنصار. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, maka baginda Nabi telah membuat pokok-pokok untuk mendirikan negara atau tempat yang akan diberkahi, yaitu Madinah ketika itu, dengan membuat 3 dasar, 3 pokok yang dibuat ketika itu. Yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua membangun pasar, kemudian yang ketiga adalah menjadikan saudara di antara mereka. فلذا كان الصحابة كما تعلمون آخى النبي بينهم فيما بينهم البين ليتعاونون على الخير وليتبادلون فيما بينهم في المنافع. فكان لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من الأنصار من المزارعين أخله في الله. Maka Rasulullah telah mensaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, disaudarakan satu dengan yang lain untuk saling bantu-membantu di dalam memberikan kemanfaatan satu dengan yang lain. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah disaudarakan dengan seseorang dari sahabat Ansar yang mana dia adalah seorang petani. فكان هذا الأنصاري يحضر تارة عند النبي صلى الله عليه وسلم
ويتلقى منه القرآن والحكمة والعلم والأدب والنور. وسيدنا عمر يعمل هناك في المزرعة. فإذا أتى هذا الأنصاري أولا ما يأتي إلى أخيه سيدنا عمر ويخبره بما سمع من رسول الله، وفي اليوم الثاني يذهب سيدنا عمر إلى مجلس رسول الله ويسمع منه ويتعلم ويخبر أخاه. فكانت هذه الأخوة أخوة زيادة في المعرفة والعلم فيما بينهم البين. Maka Sayyidina Umar dengan saudaranya tadi yang dari orang Ansor telah bekerja sama di dalam satu kebaikan. Yang saudaranya dari Ansor tadi karena dia petani, maka pada satu hari dia datang di hadapan Nabi dan bagian Sayyidina Umar untuk bekerja di sawah. Kemudian dia akan mengambil dan juga menerima ilmu-ilmu dari baginda Nabi, hikmah-hikmah dari baginda Nabi, juga adab-adab dari baginda Nabi, menerima ilmu dari baginda Nabi secara umum. Kemudian nanti di hari yang berikutnya akan dirubah, yang tadinya di hadapan Nabi sekarang dia pergi ke sawah. Kemudian Sayyidina Umar duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum duduk, maka yang saudaranya tadi memberitahu apa yang disampaikan Nabi kemarin kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitu bergantian. فلشرف هذه الأخوة والمحبة في ذات الله بين المؤمنين قال الله فيها الحب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. Maka termasuk daripada cinta hanya karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu kemuliaan, sehingga dikuatkan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa cinta hanya karena Allah dan benci hanya karena Allah itu adalah termasuk daripada tali iman yang paling kuat. فحرص على أن تجد لك أخا صادقا صالحا للأخوة تعقد فيما بينك وبينه محبة في الله، تتعاون أنت وإياه على العلم، على الحفظ، على حفظ الوقت، على اغتنام العمر، على كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Maka bagaimana kita sama-sama diperhatikan kita bisa mendapatkan seseorang yang akan menjadi teman kita, yang mana teman tadi hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang akan saling bantu-membantu di dalam keilmuan, di dalam menunaikan segala kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dalam pondok ini khusus. Wa iyyaka min musahabati adh-dhidd, يقول الشاعر وإياك من مصاحبة الضد فإني وجدت فساد المرء صحبة أضدادي. Dan jangan sampai kita mencari teman yang berlainan, bukan orang yang shadiq, bukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak bisa membantu kita di dalam kebaikan. Maka dikatakan dalam sebuah syair tadi bahwa janganlah kalian bersahabat atau mencari teman yang mana teman tadi tidak baik. Ini wajadtu musahabat ad-didi, musahabat al-adad. Sesungguhnya aku telah mendapatkan kerusakan seseorang adalah karena salah memilih teman. Fil hadis al-mar'u min jalisih. Di dalam satu hadis diterangkan bahwa seorang itu menurut teman duduknya. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Maka hendaklah dia melihat siapa itu dia yang dia temani dan dia cintai. أي ينتقي من الأصحاب الأفضل الأحسن الأذكى الأتقى. Maka hendaklah dia memilih orang-orang yang betul-betul baik, betul-betul cerdas, betul pandai dan betul-betul baik. يقول الشاعر عن المرء لا تسأل. أنا إذا بسأل عن الشيخ محمد رضا لا أسأل عنه كيف حالك. عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه فكل قرين بالمقارن يقتدي. أنا لابد أبحث عن من يجالس هذا، يجلس مع من، يتكلم مع من. هؤلاء الذين هم حوله هم الذين يجعلون منه نموذجا يشابههم. Maka dalam satu syair yang lain dikatakan, seseorang itu jangan kamu tanyakan bagaimana keadaan dia,
Tetapi tanyakan siapa teman-teman duduk dia. Dia bisa bergerombolan dengan siapa, grupnya dengan siapa. Karena itu yang akan mencerminkan orang-orang tempat duduknya. Kalau kamu tanya pada seseorang misalnya, ini siapa? Jangan tanya ini bagaimana orang ini. Tetapi tanyakan siapa teman-teman duduknya. Kalau teman-teman duduknya dia diketahui, maka dia akan tahu, dia akan mencerminkan siapa dia sebenarnya. فإذا مال قلبك إلى أحد من الناس فإياك أن يمل إليه القلب لصفة مادية أو جمال أو لأمر مادي دنيوي، وإنما اجعل علاقتك مع كل من تصاحب لله وفي الله سبحانه وتعالى لتستثمرها يوم القيامة. Kalau ada seseorang dia condong pada seseorang, tetapi pandangan condongnya itu, dorongan condongnya kepada seseorang karena suatu hal yang remeh yaitu dunia, karena harta atau karena ketampanan dan kecantikannya, maka ini berhati-hati. Jangan sampai dia condong karena itu, tetapi harus dirubah condongnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya akan membuahkan hasil dan itu akan diambil dan akan diketahui hasilnya, dipanen hasilnya ketika nanti setelah sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. ايش يستثمر؟ كيف الاستثمار؟ قالوا ان الاخوان يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الانبياء والمرسلون. Apa itu di antara buahnya kalau ada orang yang cinta kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dia akan diletakkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. لكن لم تكن محبتهم لمصالح دنيوية. Tetapi kecintaan mereka itu bukan hanya karena duniawi. لأن من كانت أخوته كذلك فهو على خطر. Siapa yang pertemanannya atau persaudaraannya karena itu, yaitu karena dunia ataupun karena harta, maka dia bahaya sekali. بين هذا الخطر القرآن الكريم. Yang mengatakan dan yang menjelaskan bahayanya ini adalah Al-Quran langsung. فقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Sehingga orang yang saling kasih sayang nanti yang sebagian dengan sebagian yang lain pada di dunia ini dia saling kasih sayang, nanti pada hari kiamat dia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. فإذا أحببت أحدا في الله ليكون لك معينا في طلب العلم فلا بد أن يكون لك كذلك. Bila mana ada orang yang seharusnya ada orang yang membantu kamu di dalam mencari ilmu, dan itu memang harus ada. فأخبره بذلك. Maka kabarkan bahwa dia untuk menjadi teman untuk mencari ilmu. لا تستحي من ذلك. لا تستحي من ذلك. Jangan malu karena itu. نعم. ليس فيه حياء. لقد جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Telah datang seorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان جالسا مع رسول الله. Karena ketika itu dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمر شخص آخر بين يديه. Maka ada seorang yang lewat di antara mereka. يا رسول الله. هذا الجالس يقول للنبي يا رسول الله إني أحب هذا. Ya Rasulullah, saya sebenarnya cinta kepada dia. فقال له النبي هل أخبرته؟ Kamu cinta pada dia? Apa kamu kabarkan bahwa kamu cinta pada dia? قال لا يا رسول الله لم أخبره. Tidak, saya tidak mengatakan dan saya belum kabarkan ya Rasulullah. قال فأعلمه. Maka beliau katakan, kasih tahu dia. لما ذلك؟ Kenapa? من أجل تقوى الصلة ولا يكسر خاطر هذا المحب بتصرف من هذا الذي لا يعلم أنه يحبه. Supaya terjadi hubungan yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. أيضا رأينا هذا من فعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم. Dan ini juga terjadi dari perbuatan Nabi dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في سنن أبي داود وغيرها من السنن عن سيدنا معاذ بن جبل. نعم. Di dalam sunan Abu Daud dan beberapa sunan diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. يقول عن نفسه سيدنا معاذ بن جبل.
Dia mengatakan dari dirinya. Akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengambil tanganku, memegang tanganku. Unzur ila hadhihi al-mulatafah. Jika kita lihat ini perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تفكر في هذه الطريقة العجيبة بين رسول الله كبير في السن مع معاذ بن جبل من شباب الصحابة. Bagaimana kita lihat perhatiannya Rasulullah, yang Rasulullah ketika itu umurnya sudah tua dengan Mu'adz bin Jabal yang masih muda. لتتعلم كيف كان تواضعه وكيف كان احتواؤه للشباب. Supaya kita ini belajar bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau dengan para pemuda. Rasulullah ma'a 'azimi qadrihi wa jalalatihi yatanazal ma'a ahad asy-syabab min as-sahabah. Rasulullah dengan keagungan dan kemuliaan beliau yang tidak bisa dibayangkan, beliau turun untuk itu semuanya dengan anak muda. Wa lam yantahi al-amr fi an yumsik yadahu wa yamdi bih. Dan tidak cukup dengan mengambil tangannya itu saja. Bal qala lahu qawlan 'aziman kabiran mithla at-taj 'ala ar-ras. Bahkan setelah itu beliau mengatakan satu perkataan, bersabdakan satu sabdaan yang sangat besar dan luar biasa, yang mana itu merupakan suatu yang lebih mulia daripada mahkota di atas kepala. Qala lahu ya Mu'adz bin Jabal inni uhibbuk. Beliau bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal, sungguh aku cinta pada kamu. Kada qalbu sayyidina Mu'adz an yaqa'a 'ala al-ardi min sama'i hadhihi al-kalimat allati yatrab laha al-insan. Hampir-hampir hatinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal jatuh ke bumi karena mendengar langsung sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cintanya. محبة رسول الله يعني تعني محبة الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الغيب. Karena cintanya Rasulullah berarti cintanya Allah, cintanya malaikat, cintanya segala sesuatu. فقال مجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أفديك بأبي وأمي إني لأحبك يا رسول الله. Maka dijawab oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, demi Allah, engkau aku tebusi dengan bapakku dan ibuku, aku sesungguhnya cinta kepada engkau ya Rasulullah. فأوصاه بعد ذلك بوصية. Setelah itu Rasulullah memberikan pesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. أعطاه هدية المحبة. Memberikan hadiah mahabbah. العادة أن الناس إذا يحب فلان يعطيه شيء، عطر، فلوس، ثياب، يعطيه أكل، يعطيه شراب. عربون المحبة يقال له. Biasanya orang itu kalau senang dan cinta maka dia akan berikan sesuatu, mungkin berikan makanan, mungkin berikan minuman, mungkin memberikan fulus, uang, mungkin memberikan minyak wangi. Ya begitu orang yang karena senang. علامة على أنه يحبه. Ini tanda bahwa dia itu cinta. لكن هدية رسول الله تختلف عن هدايا الناس. Tetapi hadiahnya Rasulullah berbeda dengan hadiah-hadiah kan kebiasaan manusia. قال له علامة محبتي لك أوصيك أن لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Maka beliau berikan wasiat, berikan hadiahnya mahabbah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, supaya jangan engkau tinggalkan setiap setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah dan tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepada engkau. Hadiyatun tusilu qalbahu wa tusiluhu wa tusiluhu ila Allah tabaraka wa ta'ala daiman abadan hatta yamut. Hadiah yang mana akan menyambungkan hatinya kepada Allah SWT dan terus akan sambung terus sampai beliau mati. Fiha, yani fi hadhihi ad-da'awat iftigar. Di dalam doa ini ada satu rasa butuh kepada Allah.
وذلة بين يدي الله dan perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala وطلب الإعانة من الله dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala على ذكره وشكره وحسن عبادته أي إتقانها untuk selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah dan beribadah dengan yang baik, yang sesungguhnya. فكأنه يقول لنا Maka seakan-akan beliau bersabda kepada kita, لا تظنون أنكم تطلبون العلم أو تقرؤون أو تتحفظون أو تذكرون الله بقدرة في أنفسكم من عند أنفسكم. Seakan-akan beliau bersabda bahwa kita pun kepada kita, jangan kamu menyangka bahwa kalian belajar ilmu, kalian menghafalkan ilmu itu adalah dengan kemampuan dan kekuasaan kalian. إنما أنا الذي هيأت لكم الوقت والزمان والمكان وأعنتكم على ذلك. Sesungguhnya hanyalah aku yang telah menyiapkan waktumu dan telah menyiapkan tempatmu untuk ilmu itu. ولو شئت لشغلتكم بالأسواق. Kalau aku kehendaki, maka sungguh kalian semuanya akan disibukkan di pasar semuanya. جعلتكم ممن يتفرج على المباريات وكأس العالم وغير ذلك. Dan aku mungkin akan saya jadikan kalian itu orang-orang yang biasa melihat pertandingan-pertandingan atau Piala Dunia atau yang lainnya. أو كالذين يتهيئون في هذه الليلة لإطلاق الأعيرة النارية والطماش. Atau untuk buat long-long di malam hari. لكن أعانكم على الاعتكاف في المساجد. Tetapi kita semua ini diberi pertolongan Allah kok bisa iktikaf di masjid semua. هذا توفيق من الله. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. علامة محبة الله. Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. اللهم ثبتنا. Ya Allah, tetapkan kami semua في ديوان المحبوبين عندك. di dalam tulisan kecintaan di sisi Engkau. اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. Jadikanlah kami daripada golongannya orang-orang yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. أذلة على المؤمنين. Yang merasa rendah di antara orang-orang iman. أعزة على الكافرين. Yang merasa mulia dan tegas menang di atas orang-orang yang kafir. من معاني الذلة المحبة التي ذكرناها الآن. Dan di antara maknanya dhillah, maknanya menghinakan diri, merendahkan diri adalah kecintaan di antara kita karena Allah. فأنا لما أحب فلانا أتذلل له لأجل الله. Kalau aku cinta kepada seseorang, maka aku akan datang kepada dia dan juga akan mengatakan cinta pada Allah Subhanahu wa taala, merasa cinta pada Allah. المحبة في الله تؤثر في الإنسان في حياته وبعد وفاته وربما في ذريته. Cinta yang hanya karena Allah itu akan memberi kesan pada kehidupan dia, bahkan setelah mati dia, bahkan akan berkesan pada seluruh keluarga-keluarga dan anak turunnya. عرفنا مما تقدم أن منابر من نور تتهيأ للإخوان والمتحابين في ذات الله. Kita tahu tadi disebutkan bahwa manabir atau mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu sungguh disiapkan untuk orang-orang yang ada kecintaan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. وفي أيام البرزخ يقيض الله من أبناء إخواننا في الله من يحسنون إلى أهالينا لأن من أبر البر أن يبر الابن أهل ود أبيه. Dan juga termasuk daripada وفي البرزخ di dalam barzakh, يعني في أيام ونحن في البرزخ يكون هناك استثمار لهذه الأخوة أيضا. di dalam barzakh nanti juga akan tampak buah daripada mahabbah dan persaudaraan karena Allah. في مثل أن يأتي أبناء إخواننا. Di antaranya yaitu supaya kita datang orang-orang yang sudah meninggal, anak-anaknya supaya berbuat baik kepada teman-teman dan kawan-kawan orang-orang yang telah meninggal, Bapak. فيبرون أهلنا. Sehingga akan berbuat baik kepada keluarga-keluarganya. لأن في الحديث النبوي الشريف يقول صلى الله عليه وسلم من أبر البر أي من أفضل البر. Di dalam satu hadis diterangkan bahwa termasuk daripada kebaikan yang paling baik أن يبر الابن. supaya seorang anak berbuat kebaikan أهل ود أبيه.
أهل أخوة أبيه. Keluarganya orang-orang yang dicintai bapaknya. هذا عرفنا في الآخرة وعرفنا في البرزخ. Ini kita akan dapatkan semuanya di akhirat dan khususnya di barzakh kita akan ditampakkan. ومن لطيف القصص في هذا المجال أن اثنين تآخوا فيما بينهما البين. Dan di antara satu kisah yang saya sebutkan, ya di antara satu ada kisah di antara dua orang yang saling mencintai dan bersaudara hanya karena Allah. فقال أحدهما للآخر. Maka satu orang tadi bilang kepada temannya, إن أنا مت قبل أن تمت أنت فلا تنسى أن تزرني في قبري تسلم علي تستغفر لي تدعو لي تقرأ ما تيسر من القرآن تهب ثواب ذلك إلي. Dia bilang tadi kepada saudaranya tadi yang sudah bersaudara, nanti kalau saya mati duluan, tolong nanti kamu ziarah saya, kamu mintakan ampun kepada Allah untuk saya, dan kamu baca-baca apa amal-amal apa kamu kirim untuk saya. وقال نعم أنا أوافق وأنت كذلك إذا أنا مت قبلك تفعل كذلك. Maka dijawab, ya setuju kalau begitu. Nanti kalau yang mati engkau duluan begitu. Tapi kalau yang mati saya duluan, nanti kamu juga begitu ya. يعني لا يريدان أن يتفرقا لا يفرقهما الموت ولا غير ذلك. Masya Allah. Maka tidak pengen dipisahkan sampai apa? Tidak dipisahkan sama sekali. Sehidup semati pokoknya. Nah, hidup nggak mau pisah, di dalam kematian juga nggak pisah pokoknya. Kedua-duanya. فقدر الله أن أحدهما مات قبل الآخر. Maka ditakdirkan yang salah satu telah wafat. فبعد أن دفن هذا الذي مات رآه صاحبه في المنام. Kemudian setelah dimakamkan, saudaranya tadi telah mimpi bertemu dia. فرآه في نعيم مقيم وفي جنة وفي قصور وحور وشيء لا يتصور. Maka ternyata melihat saudaranya itu di dalam satu kenikmatan yang luar biasa, dalam surga, dalam istana, pokoknya di dalam nggak bisa dibayangkan, dalam satu kenikmatan yang luar biasa. ماذا فعل الله بك؟ Maka beliau tanya kepada saudaranya, apa yang diperbuat Allah untuk kamu? غفر الله لي. Ternyata Allah telah berikan ampunan untuk aku. وأدخلني جنته. Dan Allah telah masukkan aku ke surga. هل هناك سبب لهذا تعرفه؟ Apakah kamu tahu apa sebabnya kok kamu mendapatkan ini? قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beliau mengatakan ini sebabnya adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنت أخي دائما تنصحني وترشدني إلى سنة السواك. Kamu adalah saudaraku yang biasa terus memberikan nasihat tentang sunnahnya siwak. دائما تهديني هذا السواك. Dan kamu selalu menunjukkan aku dan memberikan kepentingan tentang siwak. نعم. Ya, saya begitu. طيب. ما الذي حصل؟ قال عادتي قبل أن أنام كل ليلة آخذ السواك وأعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم وأول ما أستيقظ أيضا آخذ السواك عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Karena kamu biasa beri nasihat saya begitu pentingnya siwak, maka saya sudah terbiasa. Pokoknya mau apa-apa siwak. Sebelum tidur saya siwakan, kemudian setelah tidur saya siwak. Cuma pengen ngamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال لما كبر سني وذهب بصري كنت لا إذا استيقظت من النوم أنادي على ابني اسمه عبد الله أقول يا عبد الله فيأتيني بالسواك كل ليلة هكذا أول ما أستيقظ أصبحنا وأصبح الملك لله يا عبد الله هات السواك فيأتيني بالسواك. Maka ketika saya sudah tua renta dan ternyata waktu itu mata saya sudah buta juga nggak bisa melihat, maka setiap saya di malam hari atau setiap saya tidur, ketika saya terbangun, saya punya anak namanya Abdullah. Maka setelah saya panggil untuk bawa siwak. Kalau bangun, ya Abdullah. Wah, dia sudah datang bawa siwak. Ya Abdullah, bawa siwak langsung. فيقول لما قبضت روحي وغسلت
وصلي وكفنت وصلي علي وأدخلوني القبر ظننت أنني نائم. Kemudian ketika saya ini diambil rohnya, dicabut nyawanya, dan setelah dicabut nyawanya, dimandikan, dikafani, kemudian sudah dimasukkan di dalam liang lahat dalam kuburan, maka saya menyangka masih tidur itu waktu itu. فجاء منكر ونكير وأجلساني ويحكي القصة لأخيه وأجلساني فكأنني استيقظت من النوم فقلت يا عبد الله أين السواك. ما شاء الله. Maka تسمعون بالعربية جيد ماشي داعي ترجم. Allah sambil bangun Masya Allah. Kalau saya tahu deh. Maka ketika datang mungkar nakir mau ditanya, bangunkan mau ditanya, mungkar nakir datang. Maka apa yang pertama dia katakan? Abdullah, mana siwak? Dikiranya bangun tidur. فقال منكر لنكير ماذا نريد من هذا مثبت ما شاء الله يسأل على سنة السواك هل نقول من ربك ويعرفه الله ويعرف نبيه ويعرف الإسلام لا داعي للسؤال. Masya Allah. Maka ditanya, ini orang ditanya apa? Sunnah saja dia perhatikan, sunnahnya dipentingkan, apalagi mau yang lainnya. Ini mau ditanya apa lagi nih? Nggak mungkin, mesti yang lainnya lebih diperhatikan. Siwak saja diperhatikan, mau ditanya man rabbuka, sudah ini mesti sudah orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. انظروا إلى سنة السواك كيف رفعت هذا الإنسان إلى هذا المقام وهي في قبل النوم وبعد النوم. Lihatlah bagaimana siwak ini telah mengangkat kemuliaan seseorang kepada satu makom ini. Bahkan ini bagaimana diamalkan sebelum tidur dan setelah tidur, hanya begitu saja. فكيف بالسواك قبل الصلاة. Dengan siwak dan juga dengan sholat. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. Sholat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 sholat tanpa siwak. فمن صلى العصر اليوم بسواك فله 70 صلاة. Siapa yang sholat asar ketika ini semua dengan siwak, maka dia seperti mendapatkan 70 kali sholat. لو طلبنا أن من معه سواك يرفعه كم الأسوكة التي ترتفع. Coba saya umpamanya ditanya, siapa yang sekarang bawa siwak ngangkat tangan, coba berapa? ما شاء الله. لا بد أن نحرص إخواننا على سنة السواك. أنتم طلاب العلم. Semuanya santri harus perhatian betul dengan sunnah siwak, karena semuanya adalah thalibul ilm. هو أهم من القلم. Ini lebih penting daripada pena. والقلم مهم كذلك. Dan juga pena juga penting juga. لكتابة الفوائد والمسائل. Untuk menulis faedah-faedah dan masalah-masalah. لكن القلم عند الكتابة فقط وعند الدرس. Tapi kan masalah nulis itu kan karena ketika ada pembicaraan saja dan ketika belajar. أما هذا فهو عند دخولك المسجد وعند تلاوة القرآن وقبل الوضوء وعند النوم وبعد النوم مرضاة للرب مسخطة للشيطان. Tapi kalau siwak ini mau masuk masjid, mau wudu, mau sholat, mau ngapalkan Quran, mau baca Quran, maka siwak ini adalah tempat untuk mendatangkan ridhonya Allah SWT dan tempat untuk menjadikan bencinya setan. Alhamdulillah sarrani hudurukum hadha katsiran. Kita berharap memuji pada Allah SWT dengan hadirnya semuanya di sini. Wa hudurukum salatil jamaah ma'a takbiratil ihram. Dan juga hadirnya kalian semuanya salat jamaah dengan takbiratul ihram. Illa ba'dha ikhwanina a'dad latifah qasira yahtajuna ila nasihatin minkum. Kecuali tadi saya lihat ada beberapa, tidak banyak sih, beberapa itu ada yang ketinggalan. Ini butuh ada nasihat dari kalian semuanya. لأن العلماء في حضرموت يقولون
إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على تكبيرة الإحرام فانفض يديك منه أي ليس فيه خير. Karena kalau ulama-ulama Hadramaut, beliau memberi satu pesan, kalau kamu lihat santri kok tidak menjaga tentang takbiratul ihram beserta iman, maka kamu biarkan dia atau kamu lepaskan dirimu dari dia. Maknanya dia itu tidak ada kebaikan di dalamnya. لكن أنتم إن شاء الله فيكم الخير والبركة والنور والهداية والتوفيق. Tapi kalau kalian semuanya banyak kebaikan, banyak nur dan juga banyak ilmu dalam kalian semuanya, dan banyak barokah dalam kalian semuanya. نسأل الله أن يزيدنا من فضله. آمين. ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. آمين. اجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المهتدين بسنة سيد المرسلين المتبعين له في كل وقت وحين. اللهم اجعلنا من أهل اتباعه واحفظنا من الزيغ والابتداع وأكرمنا بما أنت أهله من واسع فضلك يا رب العالمين. افتح على هؤلاء الطلاب فتوح العارفين. اغننا وإياهم بالعلم. زينا وإياهم بالحلم. كرمنا وإياهم بالتقوى. جملنا وإياهم بالعافية. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جلاء همومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا. اجعله شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا. علمنا منه ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير والعفو منكم.